Ya, puji syukur ya. Ternyata hasil tuntutan hari ini memang sesuai prediksi kami bahwa sebenarnya ini JPU ini sudah mulai ragu-ragu. Ya, dari tengah perjalanan sidang, ini saksi-saksi sudah banyak menyatakan bahwa tidak terjadi pemukulan, tidak melihat pemukulan, apalagi penganiayaan, peludahan dan tuduhan-tuduhan yang lain. Jadi kita sebenarnya ngelihat ini lumayan ini ya kaget karena kami tidak melakukan upaya-upaya di bawah tanah istilahnya. Karena ini memang murni dari keputusan JPU. Saya yakin JPU memutuskan 6 bulan dari dakwaan total akumulatif 2 pasal itu 5,6 tahun. 5 tahun 6 bulan, ternyata tuntutannya 6 bulan. Ini luar biasa banget. Artinya kami melihat bahwa JPU ini tegak lurus. Kalau JPU main-main, itu bahaya buat JPU. Karena apa? Saksi-saksi, fakta-fakta yang terhadir di ruang sidang ini membantahkan semua tuduhan dan dakwaan dengan 2 pasal, penganiayaan dan perusakan, begitu. Oke, berarti tadi awal tuntutannya kalau bisa dibilang di atas 4 tahun ya? Di atas iya, benar. 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 bulan, tuntutannya 6 bulan. Ini luar biasa banget. Jadi kami tidak melakukan upaya-upaya bawah tanah istilahnya. Karena apa? Karena kami yakin banget. Karena sebenarnya kita juga heran kenapa perkara ini bisa naik ke ruang sidang. Karena terlalu prematur semua bukti-bukti yang ada, begitu. Kakak sendiri gimana nih mendengar tuntutan 6 bulan kepada Kak James yang mungkin ringan ya, sangat ringan gitu kan dari pasal yang berlaku sekarang? Ya, memang tuntutannya dianggap sangat ringan, tapi untuk kepuasan kita itu kita berharapnya memang tetap abang kami bisa bebas, abang aku bisa bebas karena dengan adanya semua saksi-saksi yang sudah diperiksa, sebagian besar lebih banyak yang bilang kan tidak ada penganiayaan tersebut. Reaksi James tersendiri seperti apa sih tadi ketika mendengar tuntutan? Iya, sebenarnya James itu kalau tahu bahwa JPU ini tegak lurus, harusnya ini hasil yang udah diprediksi begitu. Karena ya kita menganggap sebenarnya memang tugas JPU untuk menuntut dan membuktikan ini tuduhannya kan. Jadi JPU memang udah tugasnya, tapi bayangkan dari 5,6 tahun menjadi 6 tahun, sebenarnya 6 bulan. Ini sebenarnya JPU ini sudah mulai goyah dalam arti kata dakwaannya begitu. Jadi kita terima kasih banget, tinggal kita menunggu majelis nih jangan sampai ya kalau majelis tegak lurus ya harusnya vonisnya bebas, lepas ya begitu. Tapi berarti agenda selanjutnya itu pledoi dari? Ya, pledoi dari kita karena wajib kita untuk pledoi karena memang sebenarnya membuktikan bahwa 2 dakwaan ini ya enggak terbukti begitu. Tapi ini kalau boleh tahu, James sendiri ditahan sudah berapa bulan? Iya, James ditahan 4 bulan. Ya, jadi 2 bulan di Jaksel, di Polres Jaksel, 2 bulan di Kejaksaan begitu. Itu yang sebenarnya begini, kasus ini bukan masalah besar kecil ya, tapi masalahnya adalah kemerdekaan seseorang yang hilang gitu. Untuk dakwaan yang prematur kita bilang. Nah, ini akan jadi edukasi ya ke depannya di dunia hukum ya, bahwa tidak boleh kita memaksakan suatu pasal ya. Dalam tanda kutip ya, apakah itu pesanan atau kan bagaimana, karena ini menyangkut kemerdekaan seseorang ya. Jadi kita nanti ke depannya jangan sampai ini terjadi lagi ya, cukuplah James di sini aja gitu loh, jangan sampai nanti ada James yang lain begitu. Kalau misalnya nantinya putusan itu dinyatakan bebas oleh hakim, berarti hari itu juga James dinyatakan bebas. Iya benar, James langsung pulang ya, bertemu dengan keluarganya. Saya perlu kasih tahu ya, James ini pengusaha muda ya, umurnya juga masih muda ya, bisa dilihat dari profil dia di sosial media. Ini kan James ini aktif sekali. Sayang banget ya, anak muda yang berkarya, pengusaha dihancurkan untuk sesuatu tujuan yang tidak cermat. Ya dari awal kita ngelihat ini penyidiknya juga memaksakan. Jadi nanti kita juga akan ya minta atensi ya dengan Kapolri ya, bagaimana seorang penyidik ya di Polres Jakarta Selatan yang merupakan Polres A1 ya, kok bisa terlalu prematur memaksakan suatu pasal begitu. Karena ternyata di pengadilan kan terbukti yang artis cita-cita itu ya dengan teman-temannya itu merubah semua keterangan di BAP. Ya jadi sebenarnya kalau memang penyidik turun ke TKP, harusnya penyidik akan tahu keterangan para saksi ini tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin tepat ya. Salah satu ini saya akan kasih contoh. Dia menyatakan dari smoking room melihat pemukulan di lobi Mall 3. Itu jaraknya saya hitung dari keramik. Saya kan ngomong waktu di persidangan, saya hitung dari keramik itu lebih kurang 30 sampai 50 meter. Dan itu dibatasin dengan 2 kaca.
Ya, ruangan dari smoking itu yang agak gelap, lantas ruangan kaca juga. Dan itu kejadiannya dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Dan itu di sudut. Artinya saya melihat pada saat saya ke TKP, ini banyak pantulan-pantulan dari merek-merek logo-logo. Jadi tidak akan mungkin saksi itu melihat kejadian di lobi. Nah, kalau memang penyidik itu datang ke TKP, dia akan melihat kejanggalan dari kesaksian dari para saksi yang mereka BAP. Dan terbukti di persidangan mereka mencabut keterangan tersebut. Begitu. Berarti berbeda ya? Berbeda, makanya saya bilang itu tidak sebenarnya ya mohon maaf ya, itu tidak layak menjadi saksi gitu. Harusnya saksi itu yang benar-benar melihat, merasakan langsung dan mengalami langsung peristiwa hukum itu. Berarti Begitu. dari awal kasus ini berjalan bisa dibilang kalau James ini dicurangi atau didiskriminasi. Benar. Terkait Benar. mungkin dari pihak lawan ada main. Iya benar ya, patut diduga keras. Ini kan sebenarnya ada grand design gitu ya, entah untuk apa. Tapi kalau saya melihat dari pas kejadian itu kan tanggal 1 Februari 2025 ya, sampai dengan persidangan pelapor ini kan ngeluarin album. Lantas saya tanya di persidangan, ternyata artis penyanyi dari saudari Cita Citata. Saya khawatir patut diduga keras ini ada unsur untuk viral, menarik perhatian masyarakat, untuk komersil begitu ya, karena kan kalau komersil itu kan harus ada beritanya. Nah, ini kebetulan ada berita, ya udah diangkat. Karena kalau kita melihat dari bukti, ini sangat-sangat prematur untuk dijadikan bukti yang kuat untuk naik ke P21 begitu. Ya mungkin dari kakak sebagai keluarga yang dari awal kan tidak mungkin James melakukan seperti itu. Makanya sekarang banyak kerugian yang didapat oleh keluarga. Seperti apa sih? Perasaannya dan pada akhirnya nih terbukti kalau James memang tidak bersalah lah, bisa dibilang. Perasaan aku sebagai adiknya itu pasti sedih ya. Aku ngelihat abang aku di dalam jeruji itu, melihat dia di dalam yang kita tahu juga penganiayaan itu tidak ada, pengeludahan itu tidak ada, pengerusakan itu pun terjadi karena pihak istri dari pelapor merekam dengan jarak dekat. Jadi abang itu nggak sengaja menghempaskan sampai jatuh. Berarti intinya tidak ada mens rea di situ, tidak ada niat jahat. Tapi kenapa itu dijadikan pasal pengerusakan di saat abangku juga minta hutang, mengarahkan handphone ke arah si pelapor, dihempaskan juga, jadi jatuh juga. Berarti intinya kan sama-sama merusak handphone dengan keadaan menghempaskan gitu. Jadi kenapa mereka itu seperti itu gitu. Oke, mungkin kan kakak kan sebagai adiknya Bang James pasti tahu juga kenal dengan pihak mereka kan, yang sudah seperti saudara kan, Iya. teman baik. Apakah nanti setelah ini hubungan kalian seperti apa sih? Mungkin kalau misalnya James bebas ya, Iya. tadinya mungkin berteman masih seperti saudara, tapi ada konflik seperti ini gimana? Jadi saya boleh bantu jawab ya. Kebetulan karena James ini tadi ada ngomong sama saya gitu, sama kuasa hukum tepatnya dengan saudara Asri juga. Jadi James menyatakan, Kak jangan khawatir Kak, kalau memang ternyata putusan kita bebas, saya nggak akan permasalahin katanya. Ya semoga aja saya nggak berubah. Yang penting mereka tidak provokasi lagi katanya. Karena apa? Karena James ini kan sebenarnya sebelumnya adalah kerja di Amerika. Jadi nanti abis ini selesai saya mau mulai hidup baru, saya akan balik lagi ke Amerika begitu. Karena dia merasa ya mungkin ada luka lah di sini gitu. Jadi dia mau mulai kehidupan yang baru. Ya udah aku mulai kehidupan yang baru. Jadi James, kalaupun kamu bebas bagaimana? Insya Allah katanya. Dia karena dia tahu kita Muslim kan. Insya Allah saya nggak akan nuntut balik katanya. Yang penting mereka tidak provokasi lagi begitu. Tapi ya kita nggak tahu ya. Pada saat ini tadi dia ngomong begitu. Jadi dia cuma pengen dia bebas karena apa? Karena dia ingin membuktikan bahwa penganiayaan itu tidak ada gitu. Begitu aja. Nama dia bersih ya. Nama dia bersih begitu. Karena kan ya siapa tahu kata dia kan begitu pulang dari Amerika mungkin katanya saya mau bekerja lagi di Indonesia atau minimal untuk anak cucu saya begitu. Jadi ya jangan sampai kesannya saya kayak manusia kejam gitu loh. Penganiayaan apalagi ada unsur bayinya kan. Ini kan kalau yang saya pernah bilang kalau berita itu dinaikkan kan kayak menarik perhatian banget kan, meludahi ibu dan bayi kan sensasional kan judulnya kan. Padahal kalau saya lihat kami melihat di video yang ditampilkan dengan JPU nggak ada. Makanya di mana yang bagian meludahin itu nggak ada, yang cekcok mulut aja memang ada.
lantas ngeluarin barang dengan di stroller ya, di kereta bayi. Tapi yang mengacak-ngacak, yang meludahi, yang memukul tuh nggak ada. Makanya kami itu sebenarnya rekan-rekan media pengen banget kalau memang video itu ada, ayo bawa ke ruang sidang. Kita mau lihat gitu loh. Kita akan nasihatin James, dan kamu salah. Kamu harus terima begini, tapi ternyata tidak ada. Video yang benar-benar ngetok kepala itu nggak ada. Malah begitu sambil salaman pulang, video yang beredar yang viewernya hampir 7 juta. Coba lihat deh, viewer yang pelapor yang mengeluarkan lidah, yang mengolok-olok James yang dipegangi dengan security, itu viewernya itu hampir 7 juta, 6 juta sekian. Itu bayangkan, itu dicek aja deh. Malah James yang dipegangin, dia yang leluasa provokasi, menghina, melecehkan, ngata-ngatain burit dan segala macam. Nah, itu bayangkan di mana letak James penganiayaan. Justru kami pengen tahu. Kami pengen tahu dan pengen ngelihat nih, ada videonya. Mana? JPO nggak menampilkan? Tidak ada. Yang bagian ngetok kepalanya nggak ada. Harusnya video utuh dong. Nah, jadi di situ kan saya nganggap ini buktinya sangat-sangat prematur begitu. Oke. Memang tidak terbukti. Aku pengen lagi Siap. soal apa yang para saksi itu Iya. mencabut. Iya. Saksiannya kalau boleh tahu siapa? Cita-cita yang menyabut itu kebetulan ada media yang merekam di saat pernyataan tersebut dan diviralkan juga, bukan diviralkan, dinaikkan berita. Jadi cita-cita mengatakan saya tidak pernah ngomong itu kejadian di lobi mall PIM 3. Saya bilang di smoking. Saya bacakan. Saudari menyatakan bahwa saya melihat pemukulan tersebut di BAP yang sudah disumpah dan Anda tanda tanganin terjadinya adalah di lobi mall 3 dari smoking area, smoking room. Saya melihatnya. Yang benar yang mana nih? Saya bilang begitu. Saudari cita-cita bilang, saya tidak pernah ngomong begitu. Kenapa penyidik yang ngomong begitu ya, katanya. Dengan lugunya dia bilang, kenapa penyidik yang ngomong? Ya udah kalau begitu saya akan cabut. Saya cabutnya bagaimana? Saya maunya harus bagaimana nih untuk mencabut pernyataan saya? Itu yang dinyatakan seorang artis kita ya, cita-cita begitu. Ini kan tahapannya udah, Silakan saudara. tahapannya kan udah tinggal 2 kali tahapan lagi nih ya. Iya. Ya, saya menambahkan. Ini kan kita dikasih waktu tanggal 20 Mei ini dikasih waktu untuk pembelaan pledoi. Nah, nanti isi pembelaannya kita tetap harus memberikan bukti-bukti bahwa memang James ini tidak terbukti di mana pemukulannya, penganiayaannya, di mana pengerusakan handphonenya, kita harus buktikan di pembelaan itu. Dan setelah pembelaan kita dikasih waktu lagi tanggal 26 itu sudah putusan. Jadi mudah-mudahanlah putusannya itu kita juga ya kita berharap sesuai sama yang kita inginkan. James juga bisa pulang, jadi bebas gitu. Iya. Tidak terbukti itu Tidak sih. terbukti. Benar. Berarti terakhir James tidak mau nuntut balik ya? Tidak. Iya, rencananya enggak ya. Terakhir ya kita ngomong ya. Tapi kan kita nggak tahu karena dia cuma ngasih syarat. Yang penting dia tidak diprovokasi lagi katanya. Karena dia ingin memulai hidup baru lagi. Ya itu tadi yang saya bilang. James ini pengusaha. Sayang banget dia tersandung masalah beginian gitu loh. Ya kalau masalah apa korupsi triliunan, miliaran, mungkin lah ini, aduh, katanya saya malu kak, katanya. Kenapa? Anak itu saya sayang banget. Nggak mungkin saya meludahin. Jadi dia agak kecewa di situ. Apakah karena ingin viral, menarik perhatian? Karena kan hukum ini kan sekarang kan orang menggeret media untuk viral. Tujuannya apa ya? Itu tadi cari atensi, perhatian. Mungkin ada ekonomi atau bisnis yang bisa terdongkrak kan dengan kasus yang begini kan? Janganlah begitu ya.